Halo, kembali lagi bersama kita di KSPK Business Talk. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan seorang bisnismen yang bergerak di bidang fashion. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, mari kita lihat video profil dari brand Second Post. You can't put your trust in no man, no man, no man, no man. Pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Oke, sudah bersama kita owner dari Second Post. Bisa diperkenalkan dulu Kak dirinya? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Suka Purnawa, bisa dipanggil Suka. Saya dari Tabanan, dan untuk usaha yang saya jalankan di bidang fashion. Oke, di bidang fashion bisa dijelaskan tentang apa itu Kak? Saya mempunyai usaha di bidang fashion itu di bagian thrifting. Mungkin istilah pada zaman sekarang mencari barang-barang second branded lalu dijual kembali. Oke, mencari barang-barang branded dengan metode thrifting ya Kak? Ya. Itu gimana sih kok bisa kepikiran memulai usaha itu? Kan kebanyakan dari biasanya ya, anak muda nyari thrifting untuk dipakai sendiri. Kakaknya kenapa bisa kepikiran untuk mencari baju thrifting lalu bisa dijadikan usaha? Oke, mulai saya usaha itu di tahun 2022, sudah berjalan 2 tahun jadinya dihitung dari sekarang. Itu awal mulainya saya gabut. Awalnya mulai gabut percuma-cuma karena saking banyaknya baju-baju itu, karena bosan juga dipakai. Nah, itu saya kepikiran untuk jualnya. Nah, itu laku, untungnya kalau nggak salah itu 30.000 dulu. Karena merasa menguntungkan banget, jadi diterusin sampai sekarang. Oke, yang saya tahu ya kalau usaha thrifting ini kan nggak cuma punya kakak. Gimana caranya kakak membedakan produknya kakak dengan usaha-usaha yang lain supaya atau agar pembeli ini lebih minat di produknya kakak? Oke, ini salah satu strategi saya ya untuk bertahan lama. Dengan saya biasanya menggunakan metode merawat pelanggan lama, mencari pelanggan baru. Nah, merawat pelanggan lama itu saya biasanya dengan menggunakan cara giveaway. Gimana caranya supaya pelanggan lama itu betah kepada kita? Jadi setiap bulannya saya ngadain giveaway, itu giveaway-nya lebih dari jutaan, sekitaran 3,5 juta lah setiap bulannya untuk giveaway. Dan itu cara saya mencari sponsor untuk bergabung supaya meminimalisir untuk saya mengeluarkan biaya. Dan untuk cari pelanggan baru, otomatis dari giveaway itu otomatis kan dari pihak sponsor membantu men-share atau mengirim-ngirim giveaway, itu otomatis follower dia itu bakalan ke IG saya-nya. Itu strategi saya untuk mempertahankan usaha saya. Oke, tadi kakaknya bilang kalau usahanya ini dimulai pada tahun 2022. Ya. Nah, ini udah menjalan kurang lebih hampir 3 tahun ya Kak? 2 tahun. 2 tahun. Oke, kalau tadi Kak Suka kan bilang usahanya ini mulai pada tahun 2022 ya? Ya. Dan ini sudah hampir memasuki tahun 2025. Nah, selama hampir 3 tahun menjalankan usaha ini, apa sih masalah ataupun mungkin rintangan-rintangannya yang dihadapi? Kalau untuk rintangan sih, yang pertama di bagian stok. Itu karena thrifting stoknya susah banget. Apalagi banyak sekali beredar info tentang ya bal ilegal. Nah, itu menjadi salah satu tantangan saya untuk mendapatkan stok untuk bisa memutarkan modal yang saya punya. Itu salah satu tantangan yang susah. Dan jika di pasar pemasarannya juga kurang, otomatis bal thrifting itu nggak bisa masuk dia aja. Itu susah. Nah, setelah Kak Suka tadi menjelaskan rintangan dan masalah-masalah yang dihadapi, kan kebanyakan anak muda masa kini ketika memulai usaha ataupun berbisnis itu jika dihadapin oleh satu rintangan ataupun masalah biasanya langsung down. Nah, cara kakak untuk tetap konsisten dan disiplin dalam menjalankan usaha ini apa? Untuk menghadapi masalah tersebut, saya kembali lagi biasanya berpikir
untuk apa saya memulai. Nah, pasti di setiap usaha pasti ada namanya juga capek, malas, dan ya mager. Tapi kalau pada diri saya sendiri, kalau saya merasa diri saya malas, saya langsung ingat apa sih tujuan saya membangun usaha ini. Jadi itu sebagai modal saya untuk membangun semangat saya kembali. Kalau dari modalnya kakak atau pedomannya tadi, yaitu untuk apa saya memulai, dan mungkin kakaknya bisa jelaskan apa yang kakak lakuin untuk bikin second proof ini bisa dikenal lebih banyak, gitu kan. Terkadang kesulitan seseorang dalam memulai bisnis biasanya kan memperkenalkan bisnis ini kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat. Nah, itu mungkin kakaknya selain dari pedoman kakak untuk apa saya memulai, itu apa lagi? Selain itu, cara untuk memperluas nama supaya nama saya terkenal itu bisa saya lakukan dengan mengikuti event, promosi juga dari event giveaway, event-event thrifting offline, dan event-event store biasanya. Itu sangat berdampak sekali kepada usaha saya. Jika itu dilakukan dengan rutin 1 bulan, itu sangat-sangat membantu pokoknya untuk usaha saya lebih jauh berkembang lagi. Seperti yang saya bilang sebelumnya nih Kak, kalau bisnis yang bermodalkan baju thrifting ini kan nggak cuma kakak sendiri. Jadi apa teknik ataupun cara kakak untuk membedakan produk kakak dengan produk-produk pesaing lain? Untuk menjadikan ciri khasnya, biasanya di dalam produk itu pasti adanya nama hoodie, kaos, celana, dan pakaian-pakaian lainnya. Jadi second proof itu bergerak yang saya khususkan itu adalah hoodie, crew neck, dan baju kaos tersit gitu. Aku boleh lihat produknya nggak? Oh, boleh. Kita buka ya. Dan ini kebetulan juga ada salah satu stoknya karena kemarin baru jadi juga. Nah, ini dia salah satu hasil desain saya. Oke, kalau untuk produk itu kakak ngambil dari brand apa aja, atau ada brand yang khusus atau bebas, yang penting ada sesuai? Oke, kalau untuk brand itu biasanya lebih dominan ke Nike, GAP, tergantung juga dari requestan customer saya. Oh, jadi tergantung mereka. Tergantung request juga. Dan untuk motifnya tergantung juga dari pesanan konsumen. Oh, ini tergantung dari pesanan konsumen. Ya, tapi kalau dari template kakaknya itu ada juga? Ada juga. Biasanya lebih dominan ke skeleton dia. Ada bagian tulang-tulangnya gitu. Tapi kali ini modelnya sepertinya api ya? Api. Oke, sekian bincang-bincang kita pada hari ini tentang second proof. Untuk Kak Suka, terima kasih udah main-main ke KSPK. Terima kasih juga buat KSPK yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan tentang usaha yang saya rintis bisa memotivasi para pengusaha muda di luar sana. Semoga lebih semangat lagi dan pantang menyerah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Business Talk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.